Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lurati Hadiani Kusumawardani, NIM 20110110002 absen 2. Baik di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah seni sakral yang diampu oleh Ibu Ayu Desi selaku dosen yang mengajar. Baik di sini saya sudah bersama Bapak Gede Wirsa Dialit, yaitu penari, salah satu penari tari baris gede yang ada di Desa Adat Yesane. Baik, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Wirsadi mengenai tari baris gede yang ada di Desa Adat Yesane. Baik, pertanyaan yang pertama, tari baris gede yang ada di Desa Adat Yesane ditarikan pada saat upacara apa, Pak Nggih, dan di pura mana saja? Untuk tarian baris gede, penarinya yaitu tariannya ditarikan di setiap pura Kayangan 3 kan, pura desa, pura segara, dan pura dalem. Dan upacaranya yaitu pada saat piodalan masing-masing pura tersebut. Misalnya pura desa, purnama, pura segara pas purnama, dan pura dalem pas tilem, itu aja. Baik, sudah dijelaskan ya. Tari baris gede ditarikan pada setiap pura di pura Kayangan 3 yang ada pada Desa Adat Yesane. Nah juga pada saat upacara piodalan yang ada di pura masing-masing tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, berapa jumlah penari yang menarikan tarian ini? Untuk jumlah penari baris sekitar 30 orang, tapi bisa lebih kalau misalnya ada yang menyumbang tarian. Itu misalnya ada anak muda tuh bagaimana menyumbang tarian dengan secara ikhlas atau maturan lah istilahnya di pura itu, bisa lebih, bisa 31, tapi penari tetapnya yaitu 30 orang. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, pakaian apa saja yang dikenakan pada saat menari, serta simbol senjata apa yang digunakan? Untuk pakaian menari ya biasa penari baris seperti yang biasa yang terlihat di tempat-tempat lain itulah. Cuma untuk senjatanya itu senjata keris saja. Senjata keris saja ya. Tidak ada senjata lain lagi. Apakah bisa disebutkan apa saja pakaiannya? Pakaiannya pertama kan gelung namanya kan. Gelungnya itu bagian kepala digelung. Kemudian badek di leher itu, badong atau badek atau badong. Kemudian untuk payasan ininya di badan yaitu apa namanya itu udah seperti pakaian baris seperti biasa itu. Terus dengan pakai selop kaki, ya selop kaki pakaian baris itu. Untuk baris tunggal kan seperti baris tunggal, pakaian seperti baris tunggal. Pertanyaan terakhir, apakah ada pengalaman yang menarik saat menarikan tarian ini? Nah, pengalaman menarik di desa adat kami, Desa Adat Sane, yaitu menarinya itu pertama tunggal dulu, baris tunggal, terus sendiri-sendiri, misalnya 5 orang dulu pertama atau 3 orang, kemudian baru bersama-sama. Kemudian yang pengalaman menariknya itu secara bersama-sama itu tidak ada di tempat lain gitu. Artinya saya perhatikan di desa-desa lain di seluruh Bali lah gitu, tidak ada yang seperti baris tunggal atau baris gede seperti di Desa Adat Sane itu gitu. Memang khas dia, beda dia gitu. Itu aja pengalaman khasnya. Untuk pengalaman dari Bapak sendiri ada nggak, misalnya kayak pengalaman bisnis atau Kalau apa? pengalamannya ya Pengalaman pribadi istilahnya kalau di desa kami anggota baris itu, seke baris itu biasanya karena sesangi. Misalnya dulunya orang itu sakit-sakitan, terus disesangi, istilahnya didoakan di pura, nanti kalau sembuh ikut baris itu, akhirnya dia sembuh, masuklah anggota baris itu, masuk seke baris itu. Makanya disebut baris pingit. Kalau di desa kami baris pingit, baris sakral lah itu istilahnya. Berarti karena doa atau karena dia sakit dulunya terus sembuh baru masuk seke baris itu.
nanti kalau pengalaman pribadinya terjadi hal yang tidak diinginkan terlebih dahulu. Iya. Ya, Akhirnya yang tidak diduga-duga. Akhirnya didoakan dengan disuruh ikut masuk baris, sembuhlah dia. Akhirnya terus mengikuti sampai turun temurun dia, sampai bisa anaknya mungkin ikut baris gitu. Baik, terima kasih Pak G untuk sudah mau menjawab pertanyaan yang dari saya. Baik, sampai segitu dulu wawancara saya dengan Bapak Wirse. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.